Pupuk kandangnya itu setahun sekali cukup. Pupuk kandang setahun sekali cukup. Ya, Terus apalagi Pak itu bisa? yang yang rutin kan ininya yang MPK terus Oh, pakai MPK semprot juga. daun. Oh, jadi selain pupuk kotoran kambing tadi, Bapak juga menggunakan pupuk NPK. Iya. Untuk NPK-nya itu NPK yang biru itu kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di kesempatan sore hari ini kami sedang berada di kebun durian milik sahabat kami. Lokasinya ada di Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Nah, bibit-bibit pohon-pohon durian ini adalah pohon-pohon durian yang ditanam lebih kurang 3 tahun yang lalu. Di beberapa pohon juga sudah ada yang mulai mengeluarkan bunga, teman-teman. Nah, di kebun durian ini dominan pohon durian bawor. Pohon durian bawor itu memang dikenal dengan batang yang besar dan juga ranting yang kokoh, teman-teman. Untuk jumlah tanaman yang ada di kebun ini lebih kurang ada 100 pohon ya, ada 100 pohon lebih kurang, yaitu ada jenis bawor, musangking, bawor dan juga musangking. Ini hanya ada 2 jenis di sini, teman-teman. Nah, untuk pohon-pohon durian ini dulu waktu awal tanam itu usianya, awal penanaman itu usia pohonnya itu baru sekitar 1 tahun ataupun juga 1,5 tahun, atau mungkin kalau bisa diukur itu sekira 1,5 meter lah, teman-teman. 1,5 meter. Kemudian ditanam, saat ini lebih kurang usia 3 tahun sudah besar seperti ini, teman-teman. Mungkin tingginya sudah 5 meter ya, lebih kurang 5 meter. Nah, ini merupakan pohon-pohon durian percontohan. Nah, harapan saya teman-teman bisa mengambil hal-hal yang positif dalam video ini untuk dijadikan referensi, teman-teman. Nah, ini ya, ini teman-teman, kenapa saya selalu bilang setiap kali kita memilih pohon durian, hendaknya pilihlah yang banyak rantingnya. Karena kalau semakin banyak ranting, semakin banyak pula potensi buah nantinya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ranting-ranting inilah yang akan diisi oleh bunga-bunga durian. Gitu, teman-teman. Ini ranting juga udah besar-besar seperti ini, dan yang di bawah ini, yang area bawah ini memang sudah mengalami yang namanya pruning. Nah, ini sudah mulai lapuk ya. Jadi teman-teman, ini panduan untuk pruning, jangan terlalu mepet dengan batang utamanya. Sehingga nanti kalau dia membusuk, yang membusuknya ini yang kering hanya sekitar ranting saja, tidak sampai ke batang pohon. Ini merupakan durian hasil sambung pucuk. Maka dia memang sengaja diciptakan untuk cepat berbuah. Di usia 3 tahun, usia yang relatif masih muda, pohon-pohon durian ini sudah mulai mengeluarkan bunga, teman-teman. Nah, ini merupakan bunga yang asli, bukan merupakan rangsangan ataupun juga hasil dari paklo atau pacu ya. Jadi ini memang alami tanpa ada yang namanya pemacu untuk dibuahkan lah, istilahnya begitu ya. Kalau teman-teman yang lain pada bilang itu dipacu. Sementara ini tumbuhnya normal, dan itu ini pohon ini ya, pohon-pohon di sini merupakan hasil dari perawatan-perawatan yang intens, yang rutin. Maka kalau teman-teman lihat dari segi daun, ini ya, bisa teman-teman lihat mungkin kalau jelas nggak kameranya, ini hijaunya itu bukan sekedar hijau, tapi benar-benar hijau pekat, hampir ke arah hitam sebenarnya, ini saking hijaunya ya, teman-teman. Dan bukan hanya terjadi di pohon ini, di pohon-pohon yang lain juga teramat subur. Ya, sangat subur sekali. Ini tadi sudah ada bunga, di belakang sana juga ada beberapa yang sudah mulai berbunga lagi. Nah, untuk yang belum berbunga, ini saya kira memang karena saking lebatnya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dari jarak ini, saya dengan kamera lebih kurang 5 meter ya. 5 meter itu batang pohonnya hampir nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, itu terjadi karena saking rimbunnya pohon-pohon ini, teman-teman. Gitu. Untuk jarak tanam pohon ini dari pohon satu ke pohon yang lainnya hanya sekira 5 meter ya. Sekira 5 meter dari pohon ke pohon.
dari sini ke situ ya hanya sekitar 5 meter. Dan ini trubusnya ugal-ugalan teman-teman ya, bukan sekedar subur tapi benar-benar ugal-ugalan. Memang kalau duriannya terlalu lebat begini memang agak lambat untuk kemudian dia bisa berbunga. Tapi kalau dari segi tampilan cantik sekali teman-teman, luar biasa gitu. Kita lanjut ke bagian bawah pohon. Rawatan pohon durian agar supaya bisa menghasilkan tanaman yang subur seperti ini, memang yang pertama kali itu berasal dari bibit yang bagus. Ya, setelah teman-teman dapat bibit yang bagus, kemudian teman-teman mesti menyiapkan lahannya. Untuk lokasi tanam, usahakan di area pinggiran, di area piringan ini dia selalu bersih. Maka kalau teman-teman lihat, ini agak terlihat semak ya, agak terlihat banyak rumputnya, ini memang karena belum dibersihkan. Namun kalau teman-teman lihat di video ini, nah ini di area pinggir sini ini ada semacam kayak parit-parit kecil untuk jalur pemupukan. Karena prinsipnya pohon durian itu biasanya akar serabutnya itu dia akan sejajar dengan dia punya tajuk terluar pohon durian. Jadi kalau tajuk terluarnya di sini, biasanya itu akar-akar serabutnya itu sampai ke sini. Maka kalau kita melakukan pemupukan, kita cukup tabur di area sini. Seperti itu teman-teman. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan di kebun ini hasil dari pemupukan NPK biru, yaitu dengan jadwalnya itu 3 bulan sekali, lalu juga dengan pupuk kandang yang diberikan 1 tahun 2 kali atau setiap 6 bulan sekali ya. Lalu untuk penyemprotan rutin ya teman-teman, selambat-lambatnya sekurang-kurangnya itu dilakukan penyemprotan setiap 1 bulan sekali. Penyemprotan itu meliputi insektisida, fungisida maupun juga pupuk daun. Nah, ini juga durian bawor teman-teman ya. Durian bawor batang tunggal, usia tanam 3 tahun, lebih kurang 3 tahun ya tadi menurut informasi yang saya dapatkan. Kebetulan ownernya mungkin belum sempat datang kemari, nanti mungkin sambil kita menunggu teman-teman. Dan di atas ini sudah ada mulai keluar pentil bunga. Sekali lagi, bunga yang keluar di pohon ini merupakan hasil alami ya, hasil alami, bukan merupakan hasil rangsangan atau pacuan. Jadi memang di video-video kami yang sebelum ini juga saya selalu memberikan informasi bahwasannya tidak usah dipacu pun, kalau memang pohonnya sehat, sudah layak dia untuk kemudian mengeluarkan bunga, dia juga akan berbunga dengan sendirinya teman-teman. Jadi untuk apa lalu kita buang-buang uang untuk memacu pohon durian itu? Memang kalau dipacu itu biasanya relatif lebih cepat berbunganya ataupun juga berbuahnya, namun resiko yang kita dapatkan itu pohonnya juga akan stres. Jadi secara bunga bisa mengeluarkan bunga, tapi resikonya itu pohonnya juga akan stres lalu berakhir dengan kematian pohonnya. Sementara dengan hasil seperti ini yang kita sama-sama sudah bisa lihat, ini hasil alami, bukan merupakan hasil pacuan atau dipaksa berbuah begitu ya. Nih teman-teman, ini alami ya, hanya dengan perawatan yang sering saya sebutkan tadi. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke bagian belakang sini. Nah, tentunya dalam puluhan pohon tadi yang kita bahas, tidak semuanya berhasil teman-teman. Ada juga yang model begini nih. Jadi jangan terus nanti dikira pohon durian ada yang bagus seperti itu, nggak ada yang stres juga. Yang kayak gini-gini ini stres teman-teman ya. Ini pohon-pohon stres. Kalau teman-teman lihat, daunnya beda sekali dengan yang pohon yang subur tadi. Ini daunnya agak menguning, pertumbuhannya juga bantet ya, kayak yang nggak tumbuh begitu. Nah ini modelnya kayak gini teman-teman kalau yang stres. Jadi tidak semua pohon dalam satu kebun ini berhasil semuanya. Ada juga yang stres seperti ini, yang stagnan ya. Selain durian juga ada alpukat, yang mana alpukat itu memang saat ini juga jadi idola baru ya untuk kalangan petani-petani di Indonesia. Ini alpukatnya juga bagus-bagus nih teman-teman. Ya tuh alpukatnya mantap juga ya. Ini tanamannya juga belum terlalu lama alpukatnya. Nah, kita lanjut ke sebelah sini teman-teman. Ya, jadi usia pohon ini hampir
rata ya, hampir rata semuanya itu usianya 3 tahun dengan ukuran pohon waktu penanaman awal itu sekira 1,5 meter ya, sekira 1,5 meter, dan saat ini 3 tahun pasca penanaman pohonnya sudah rimbun seperti ini. Luar biasa teman-teman. Ini ya, batang pohonnya besar-besar. Nah, mungkin ini sudah perlu dikurang-kurangi nanti ranting-rantingnya yang area bawah supaya nanti sinar matahari bisa masuk secara full ke area bawah tanah. Area bawah pohon maksud saya. Kita lanjut Mas, ke sebelah sini Mas. Jadi hampir semua pohonnya subur-subur ya teman-teman ya. Tuh. Saking suburnya kita sampai kesulitan mau masuk ke dalam. Nah, saya mau tertarik dengan pohon durian sebelah sini nih Mas. Ini ada pohon durian bawor ya. Saking lebatnya, saking rimbunnya teman-teman, kita mau masuk ini kebingungan ya. Oh, di sebelah sini teman-teman. Nah, ini pohon durian saya bilang cukup, udah bukan cukup lagi, udah benar-benar subur. Nah, kalau biasanya ada apa namanya tali untuk merangsang pohon rantingnya itu supaya ke bawah, yang ini malah mesti diikat ke atas biar nggak ke tanah teman-teman. Tuh, jadi bukan ke atas dia nariknya, tetapi ke bawah. Nah, hal ini tentunya berlawanan ataupun juga apa ya bahasanya, karena ada teman-teman yang rantingnya itu mesti dipancing-pancing, mesti ditarik-tarik ke bawah. Kalau ini malah harus ditarik ke atas biar nggak ke tanah, kan bingung ya teman-teman ya. Ini juga sudah mulai berbunga teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini bekas bunga. Tuh, ini bekas bunga yang sudah rontok karena seleksi alam tidak kuat, belum kuat mungkin ya, belum kuat. Curah hujan sedang tinggi di sini teman-teman, maka biasanya kalau curah hujannya tinggi itu akan mempengaruhi kerontokan bunga. Jadi kalau hujan tinggi itu, kalau kita mau serius sebenarnya masa-masa berbuah itu atau berbunga, area bawah pohon kita bersihkan lalu kita tutup dengan plastik. Cuman kan kita nggak mau seperti itu, biasanya kita malas untuk ngerawat pohon seperti itu ya. Jadi kalau pas hujan ya malah biasanya kebeneran, maksudnya keuntungan buat petani biar nggak nyiram gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pohon yang lainnya. Ini pohon yang unik, kalau yang lain mesti dirangsang ke bawah, yang ini malah dirangsang ke atas, ditahan ke atas supaya tidak jatuh teman-teman. Nah, di sebelah sini juga pohonnya subur, hampir semuanya subur-subur ya teman-teman, hanya ada 1-2 pohon saja yang kurang subur. Nah, di kebun yang sebelah sini ini malah ditumpang sari dengan kacang. Oke teman-teman, ada kacang, ada tanam kacang. Lalu di sebelah sana ada kolam untuk kebutuhan penyiraman pohon-pohon duriannya. Dia juga subur-subur teman-teman ya, tanamannya semua subur-subur. Usianya rata ya, hampir rata, itu 3 tahun semuanya. Tuh, semuanya subur-subur, semuanya sehat, tidak ada yang kelihatan stres, tidak ada yang kelihatan stres, hanya beberapa saja. Ini tingginya sudah 5 meteran lah, lebih kurang teman-teman ya, lebih kurang 5 meteran. Dari pohon hanya 1,5 meter. Nah, sebelah sini musangkingnya juga ugal-ugalan, pertumbuhannya ugal-ugalan. Tuh, ini musangking. Nah, sebelah sini ada pohon yang agak stres. Kenapa saya bilang agak stres teman-teman? Karena kalau dilihat dari tadi kita lihat pohonnya itu daunnya arahnya itu hampir ke hitam ya. Ini agak ke kuning-kuningan seperti ini. Nah, pohon stres juga bisa mengeluarkan bunga teman-teman. Ini seperti ini ya. Tapi kalau pohon stres biasanya bunganya itu dibarengi dengan daun seperti ini. Ya, kalau stres itu pohonnya biasanya keluarnya itu bareng dengan terubusan daun. Seperti ini teman-teman. Tuh. Nih. Itu juga bunga. Tapi paling tidak dengan pohon ini mengeluarkan bunga, dia sudah membuktikan bahwasannya dia itu produktif dan mampu berbunga. Ya, belum berbuah, karena kalau buah itu kan yang besar itu, sementara kalau bunga ini ya baru mentol begini, dan ini belum tentu kemudian bisa menjadi buah. Tapi kalau buah durian itu kan memang awalnya dari kayak gini dulu, baru nanti dilanjutkan menjadi buah. Gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan di video kita kali ini bisa dijadikan referensi untuk teman-teman yang sedang ingin bertanam durian atau ingin berkebun durian.
Untuk jarak tanamnya ini terbilang agak rapat ya teman-teman, hanya 5 meter saja. Dan biasanya ini dilakukan karena lahannya memang tidak terlalu luas. Jadi mereka memanfaatkan lahan yang tidak luas ini untuk menanam durian supaya isinya banyak. Dan sebelum duriannya tumbuh tinggi, ini masih bisa kita tanamin kacang, sayur mayur, yang lainnya juga bisa. Nah, itu bisa untuk membantu biaya pemupukan. Kayak gitu teman-teman. Nah, tadi kesimpulan dari jalan-jalan kita sore hari ini, pemupukan pemilihan pohon tadi 1,5 meter maksimum 2 meter kita tanam setelah 3 tahun dengan perawatan yang baik, insya Allah hasilnya juga akan seperti ini, seperti yang sudah kita videokan tadi. Untuk selanjutnya pemupukan, biasanya kami untuk awal-awal itu kita lakukan pemupukan setiap 1 bulan sekali dengan NPK biru. Masuk di tahun kedua kita sudah boleh kasih pupuk kotoran kambing, karena biasanya kalau tahun kedua pohon sudah sehat, sudah besar, itu kita sudah boleh kasih kotoran kambing atau kohe kambing. Itu bisa kita berikan 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Untuk semprotnya idealnya itu 2 minggu sekali. Kita semprot insek, kita semprot fungi, lalu pupuk daun dan juga perekat. Itu kita lakukan setiap 2 minggu sekali, selambat-lambatnya itu 1 bulan. Oke teman-teman, sudah hadir bersama kami saat ini Bapak Surihin. Beliau ini yang merawat kebun durian yang sudah kita liput tadi. Dan kita mau tanya-tanya perihal perawatan, pemupukan khususnya, dan juga perawatan rutinnya seperti apa sehingga pohon-pohon durian yang ada di sini itu subur-subur seperti yang ada di sini nih teman-teman. Oke, selamat sore Pak Surihin. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini tadi lagi ngarit teman-teman. Ini saya culik sebentar untuk ngobrol-ngobrol perkara bibit ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sedang pengen berkebun durian ya Pak. Luar biasa. Nih Pak Surihin mau izin lokasi kita nih sekarang ini di mana Pak? Di posisi di Buniayu, Buniayu, RT 0503. RT 05 RW 03, Ya. Kecamatan Tambak. Tambak, Banyumas. Teman-teman, kalau Tambak itu terkenal dengan sate bebeknya Pak ya? Sate bebek. Luar biasa nih. Ini Pak Surihin mau izin perawatan pohon durian ini apa saja sih kok bisa subur-subur seperti ini Pak? Ya, pertama ya pupuk kandang. Pupuk kandang. Kalau yang rutin pakai MPK, terus untuk daun, pupuk daun, terus Gandasil gitu ya. Ya. Insek lalu disemprot. Semprot. Itu untuk pemupukan pupuk kotoran kambing tadi Pak, itu dilakukan itu berapa bulan sekali atau bagaimana Pak? Itu kalau pupuk kandangnya itu setahun sekali cukup. Pupuk kandang setahun sekali cukup. Ya. Terus apalagi Pak itu bisa yang rutin kan ininya yang MPK terus. Oh, pakai MPK juga. Daun. Oh, jadi selain pupuk kotoran kambing tadi, Bapak juga menggunakan pupuk NPK. Iya. Untuk NPK-nya itu NPK yang biru itu kan Pak? NPK yang biru yang 16-16. Oh, NPK yang seimbang, yang 16-16. Itu untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan, baik. Itu masih Bapak lakukan sampai sekarang? Masih. Untuk durasinya Pak, berapa bulan sekali Pak? Durasinya 2-3 bulan sekali. 3 bulan lah ya kita bilang, berarti 1 tahun 4 kali ya? 3 bulan sekali untuk NPK birunya, lalu setahun sekali untuk kotoran kambing. Iya. Untuk semprotnya Pak? Semprotnya jadi kita lihat kondisi tanaman. Oh gitu ya. Jadi kalau hama apa yang sedang hampir gitu ya Pak ya, yang sedang menghampiri pohon kita gitu ya. Iya. Kalau seandainya pas ada jamur, kita semprot pakai fungisida. Iya. Kalau pas banyak untuk kebul segala macam, kita kasih insektisida. Iya. Untuk mereknya Pak, barangkali Pak yang sering Bapak gunakan merek apa tuh Pak? Yang sering digunakan mereknya yang untuk daun ya. Daun ya, untuk semprot. Untuk semprot, untuk ininya racunnya pakai Dencis. Oh Dencis. Oh pakai Dencis. Lalu untuk jamurnya? Jamurnya pakai Antrakol. Antrakol. Oh antrakol. Ya. Antrakol atau skor itu kan sama saja tuh. Kalau antrakol itu yang bubuk. Ya. Kalau skor yang cair. Cair ya. Gitu luar biasa nih teman-teman. Ini usia pohon
lebih kurang 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. 3 tahun dari usia pohon, ukuran pohon dulu waktu ditanam sekitar 1 meter up lah ya. Benar. Belum ada yang 1,5 meter malah ya Pak ya. Belum ada. Luar biasa nih teman-teman. Kesimpulannya perawatannya tadi, semprotnya tergantung dengan kondisi hama yang menyerang gitu Pak ya. Iya. Lalu untuk pemupukan NPK birunya tadi 3 bulan sekali. Kemudian untuk pupuk kotoran kambingnya itu setahun sekali Pak ya. Setahun sekali. Nanti teman-teman boleh diambil untuk kemudian dijadikan contoh apa yang kemudian bisa diaplikasikan di kebun teman-teman semuanya. Untuk NPK birunya tadi Pak, ini kita sekalian bahas. 3 bulan sekali itu dengan dosis seberapa banyak Pak? Kalau untuk ukuran sekitar 2 sampai setengah on lah. 2 sampai setengah kilo. Iya. Paling banyak setengah kilo untuk 3 bulan sekali Pak ya. Setengah, bukan kilo, ini 1/4 kilo berarti. Oh, 1/4, 2 ons setengah ya? 2 ons. Oh, jadi 1/4 kilo teman-teman, nanti mohon dicatat itu ya, 2 ons setengah, 3 bulan sekali Pak ya? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ini kebunnya, ya, kebun yang dirawat oleh Pak Surihin ini sudah berbunga, dan bunganya ini bunga alami Pak, bukan hasil paklo Pak ya? Alami. Alami. Kemarin waktu terang kan agak stres. Waktu kemarau gitu ya. Waktu kemarau agak stres, kemudian datang hujan lalu nongol bunga. Nah, itu tadi teman-teman obrolan kita terkait dengan apa saja yang diberikan terhadap pohon durian yang kita videokan pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah kita berjumpa langsung dengan perawat kebunnya, sehingga nanti informasi-informasi yang kita berikan mudah-mudahan valid, mudah-mudahan bisa teman-teman ambil untuk dijadikan contoh. Untuk jenis pohonnya ini sementara ini cuma ada bawor ya Pak? Bawor, yang sebagian sana itu musangking. Ada musangking sedikit ya? Iya, 3 batang itu. Yang alasannya Pak, kenapa sih tanam bawor Pak? Padahal kan banyak sekali jenis pohon durian Pak. Kalau bawor itu kan perawatannya gampang ya, tahan hama, lebih tahan hama ya Pak ya. Terus dari segi pohon itu juga sangat menarik ya Pak. Batangnya besar-besar seperti ini teman-teman nih, yang di belakang kita ini indah sekali teman-teman. Waduh, ini mungkin buat inspirasi teman-teman Pak, kenapa kita mesti tanam durian sih Pak, alasannya itu gitu. Kalau tanam durian, kalau kita lihat kan harga durian kan sangat mahal, jadi kan tertarik ya, gitu. Untuk pohon durian yang di belakang rumah tadi Pak, yang punya jenengan yang sudah berbuah itu Pak, satu pohon itu kalau boleh tahu itu Pak, berapa biasanya Bapak jual, Bapak tebasin ke orang itu berapa ya Pak satu pohon Pak? Kalau tahun kemarin ada yang nggak banyak sih buahnya. Ada berapa butir tahun kemarin itu? Sekitar 30 sampai 40. 30 sampai 40 butir. Itu dapat uang berapa Pak? Di borong 4 juta. 4 juta? Iya. Berarti dihitung per butir? Iya, tempo hari kan waktu itu kan belum maksimal. Belum maksimal ya. Jadi 30 butir hanya 4 juta. Iya. Padahal per butirnya itu sih berapa Pak? Per butirnya sekitar 3 kilo lebih. Waduh. Padahal saat ini teman-teman ya, kemarin saya baru beli tuh, saya baru unboxing kemarin durian bawor itu, saya dapat harga itu 150.000. Berarti kalau beli ke Bapak ini, itu mereka hanya beli berarti per butir 3 kilo. Anggaplah satu butir 100.000, itu hanya berapa kilo teman-teman. Ayolah kita sama-sama bangkitkan kembali gairah petani Indonesia dengan cara kita support harga buah durian tadi supaya dapat harga yang layak. Karena tidak mudah teman-teman merawat pohon durian ini, sebenarnya tidak mudah Pak ya. Bisa dibilang sederhana tapi tidak mudah. Maka kalau sebenarnya Pak Suhirin ini bisa nemu bakul yang bagus, mungkin 30 butir itu bisa 10 juta Pak. Apalagi kalau dia cari sendiri Pak. Nah, mungkin nanti dari video ini teman-teman, Pak Suhirin sudah terbukti bisa merawat pohon sampai sebagus ini. Bukan tidak mungkin nanti ini panen juga akan seperti yang punya Pak Suhirin tadi, satu pohon bisa isi 40 butir tadi Pak ya. 40 butir itu teman-teman. Jadi itu tadi, ini bukan bermaksud ingin saya nggak mau dianggap kemudian perawatan ini yang paling bagus, perawatan ini yang paling betul, tidak. Tentunya masing-masing perawatan itu disesuaikan dengan kondisi tanah Pak ya. Jadi tanah di sini dan tanah di tempat teman-teman barangkali berbeda. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa di tanah model seperti ini yang lebih kurang
ketinggian DPL-nya itu hanya sekira 50 atau 60 paling mentok, karena ini dari pantai juga nggak terlalu jauh kan Pak. Dari pantai nggak terlalu jauh. Kita aplikasikan pupuk itu NPK biru tadi 3 bulan sekali dengan 2 on sampai dengan 2,5 on. Kemudian kotoran kambingnya 1 tahun sekali, penyemprotannya disesuaikan dengan hama yang menyerang. Hasilnya seperti ini tadi teman-teman, sudah kita videokan panjang dan lebar ya, panjang dan lebar kita bahas videonya, dan alhamdulillah kita ketemu dengan sang perawat kebun duriannya. Ini kita ambil langsung videonya, dan hari ini hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Mudah-mudahan video ini bisa dijadikan referensi buat Bapak Ibu semuanya yang sedang ingin ataupun sudah melakukan penanaman pohon durian. Jadi kesimpulannya, sebenarnya tidak sulit merawat kebun durian selama kita sudah tahu cara-cara pemupukan, kemudian perawatan. Nah, kembali lagi, jarak tanam tidak menjadi soal selama nutrisinya tercukupi teman-teman. Jadi kan nggak bisa kita pukul rata, nggak semua orang punya tanah yang lebar, nggak semua orang punya tanah yang luas. Kalau teman-teman punya tanahnya hanya sedikit, tidak masalah kita mau tanam durian rapat-rapat, selama perawatannya bagus dan nutrisinya tercukupi, saya kira itu akan baik-baik saja. Baik teman-teman, terima kasih banyak Pak Suirin, selamat sore, terima kasih banyak, luar biasa, semoga sehat-sehat terus dan salam sukses. Kambingnya juga semoga semakin gemuk, nanti bisa panen durian, bisa beli kambing lagi teman-teman. Nanti mungkin next time kita kalau ada waktu lagi, nanti kita akan videokan ketika bunga-bunga durian ini sudah menjadi buah ya Pak ya. Nanti mohon izin kalau sudah mau panen, nanti kita mungkin akan liput lagi Pak. Terima kasih banyak Pak Suirin atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani durian sukses Indonesia. Mantap. Nah, itu di sebelah sana tuh ada pos kita tuh. Tuh, Mas Pipit 88 Istimintil.